Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu Inilah harapan terbesar kamu yang nyata. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Oke? Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ace of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Six of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ten of Cups. Kartu keempat. Di sini ada The Hermit. Kartu kelima. Di sini kita punya Five of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Two of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Wands. Oke. Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah harapan terbesar kamu yang nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, di sini menggambarkan memang selama ini telah terjadi begitu banyak konflik, begitu banyak pertentangan, perbedaan, beradunya pendapat, permusuhan, ataupun kamu selalu disalahkan dalam setiap situasi dan keadaan pada kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan selama ini. Sehingga menyebabkan beberapa waktu yang lalu kamu sulit untuk menemukan kemajuan, perkembangan, dan peningkatan baik pada potensimu maupun di dalam kegiatan-kegiatanmu. Karena seperti yang tergambar di awal tadi, kamu selalu dimusuhi, selalu disalahkan, selalu dijegal langkahnya, ataupun orang-orang yang ada di lingkunganmu pada saat itu sangat tidak senang melihat kemajuan dan keberhasilan dari dirimu. Sehingga kamu benar-benar menemui begitu banyaknya jalan buntu untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor-sektor kegiatanmu selama ini. Oke? Nah, tetapi dengan konflik inilah, dengan pertentangan dan perdebatan yang selama ini terjadilah, menyadarkan kamu, membuat kamu lebih tahu, dan membuat kamu menjadi lebih berarti untuk dirimu sendiri. Kenapa? Karena saat ini kamu tidak lagi pedulikan apa pendapat orang lain. Tidak lagi pikirkan apa perkataan orang lain yang mereka katakan di belakang kamu. Ataupun kamu sudah tidak hiraukan lagi siapapun yang ingin menjegal, siapapun yang ingin menghadang, siapapun yang ingin menutup jalan atau akses dirimu untuk menuju kemajuan, meningkatkan perkembangan-perkembangan di dalam sektor-sektor kegiatanmu. Yang ada saat ini hanyalah kamu terus berjalan pada jalurmu, kamu terus memberikan yang terbaik pada kegiatan-kegiatanmu. Masalah hasil kamu serahkan kepada Sang Pencipta dan alam semesta, dan kamu tidak lagi pedulikan apa pendapat dan pemikiran orang lain tentang dirimu. Dan benar saja, dengan begitu kamu mulai bisa keluar dari konflik. Kamu mulai bisa keluar dari perhatian mereka untuk menjegal langkahmu.
Karena apa? Karena kamu sudah tidak hiraukan lagi, ya. Mau mereka musuhi kamu, mau mereka debat kamu, mau mereka menyalahkan kamu, masa bodoh. Kamu terus berjalan pada jalurmu dan pada suatu ketika kamu sampai di mana benar-benar kamu berada pada fase di mana kamu benar-benar menguasai bidang kegiatanmu tersebut. Kamu menjadi ahli di sana. Ya, sehingga seperti tergambar di kartu ini ya, dengan begitu banyaknya perkelahian dan pertikaian ya pada masing-masing taruhlah kubu di sini ya. Ada kubu hitam ya, orange, ungu dan hijau. Nah, sedangkan kamu si kubu emas ya, dengan susah payah akhirnya berhasil menghalau semua kubu ini ya, sehingga perdebatan berhasil, sehingga ketentraman terjadi. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu saat ini. Nah, dengan tidak lagi memperdulikan perkataan mereka, ya, menghiraukan pendapat mereka, dengan sendirinya mereka menjadi lelah dan capek sendiri untuk musuhi kamu, untuk jahilin kamu. Nah, sehingga sedikit demi sedikit mereka mulai mundur teratur dan tidak lagi mengganggu kegiatan-kegiatanmu. Nah, dengan begitu, kamu sudah berada di fase kamu menjadi ahli dan profesional di bidang kegiatanmu. Nah, inilah momentum dan saat yang tepat untuk kamu menunjukkan kualitas yang terbaik yang kamu miliki dalam karya-karyamu. Dan sehingga hal inilah yang baru-baru ini mengundang ya peluang, kesempatan, ya, mengundang harapan besar yang selama ini kamu dambakan, yang akhirnya menjadi nyata, menjadi realita ke dalam kehidupanmu, yaitu terjadinya peningkatan dan kemajuan pada sektor kegiatanmu, melesatnya atau mengalir derasnya kembali penghasilan ataupun rezeki ke dalam kehidupanmu, dan hal inilah yang nantinya akan membuat kamu bisa persembahkan kebahagiaan, kenyamanan, juga mampu penuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi dengan sangat baik dan maksimal. Dan akhirnya inilah mimpi terbesar kamu yang menjadi nyata akhir-akhir ini. Setelah konflik mereda, setelah perdebatan, perkelahian, pertentangan selesai di dalam kehidupanmu. Jadi ada pepatah ya, di saat hujan badai berakhir, di saat itulah akan timbul pelangi dengan warnanya yang begitu indah, dan kita sebagai manusia tentu akan senang dan terpukau melihat keindahan dari sang pelangi. Nah, inilah ya dirimu saat ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini adalah sebuah kesuksesan ya. Kesuksesan, keberhasilan ya di dalam dirimu, di dalam menata, memanage kehidupanmu menjadi lebih maju dan berkembang daripada sebelumnya. Nah, di mana saat ini kamu benar-benar sudah bisa concern, sudah bisa fokus terhadap pemikiran, terhadap ide baru, terhadap gagasan-gagasan serta strategi apalagi yang harus kamu jalankan untuk ya membawa kehidupanmu agar menjadi semakin maju dan berkembang. Nah, jadi selain harapan yang nyata ya terjadi di dalam kehidupanmu, kamu juga mulai bisa concern, mulai bisa fokus untuk menyusun strategi dan langkah terbaik apalagi ya setiap harinya untuk kamu lakukan agar kehidupanmu terus menjadi lebih baik. Nah, jadi inilah sebuah kesuksesan. Sukses bukan berarti kita menjadi kaya raya, usaha dan bisnis kita menjadi berkembang, memiliki outlet cabang di mana-mana. Bukan. Sukses berarti bagaimana kita menata kehidupan kita dari hari ke hari akan menjadi semakin baik. Nah, itu juga bisa dibilang sebuah kesuksesan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, jadi jelas kemenangan dan kesuksesan sudah di tanganmu, sudah ada di dalam kehidupanmu, sudah tertarik ke dalam kehidupanmu, ya. Tetapi ada pesan penting di sini,
ya. Di saat kesuksesan, di saat keberhasilan hadir ke dalam kehidupan kita, dan di saat itulah tantangan, hambatan, rintangan, ya, dan angin akan semakin kencang menerpa kehidupan kita. Nah, makanya di sini tergambar kemenangan dan kesuksesan ini hendaknya jangan sampai membuat kamu terlena, membuat kamu abai akan keberhasilan ini. Kenapa? Karena di depan perjalananmu masih ada tugas baru, masih banyak tanggung jawab baru, masih banyak hal-hal baru yang lebih menantang yang nantinya akan kamu temui. Jika kamu terlena, jika kamu abai, maka kesuksesanmu, kemenanganmu hari ini bisa saja hilang seketika dari tanganmu. Kenapa? Karena di depan perjalananmu kompetisi, persaingan, tantangan itu akan semakin ketat dan berat. Jika kita lena, jika kita abai, maka kita tidak akan menambah potensi yang kita miliki. Maka kita tidak akan mampu bertarung, mampu bersaing di kedepan hari. Jadi, teruslah menjadi yang terbaik dan teruslah berikan yang terbaik sehingga potensimu akan terus berkembang setiap harinya. Oke ya, kita lanjut. Kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, jadi setelah kamu menyadari bahwa ini hanyalah kemenangan, ini hanyalah kesuksesan awal dari perjalananmu, bukan akhir dari perjalananmu. Dan setelah kamu mengetahui itu, maka kamu akan terus dorong dirimu, push dirimu untuk melakukan hal yang terbaik setiap harinya. Sehingga keberhasilan ini, kebahagiaan ini akan mampu kamu pertahankan setiap harinya. Dan di kartu ini tergambar, ya, muncullah situasi yang bahagia, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Kamu bisa hidup berdampingan, ya, dengan orang-orang yang kamu sayangi, dengan penuh canda tawa, dengan penuh kebahagiaan, dan dengan kebahagiaan tercipta di dalam kehidupanmu, seolah-olah semesta juga ikut berbahagia, ya, dengan dia memunculkan pelangi, memunculkan sinar mentari yang indah, menumbuhkan tumbuhan dan bunga-bunga yang begitu cantik-cantik. Dan itulah cara semesta untuk ikut berbahagia melihat keadaanmu saat ini. Nah, jadi benar-benar akan ada situasi yang bahagia, kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang berkesinambungan, kebahagiaan yang mampu kamu pertahankan sepanjang harimu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hermit. Nah, jadi ini adalah pelita di dalam dirimu. Ya, kamu telah temukan pelita, penerang hatimu di saat gelap. Nah, jadi di sini adalah kata lainnya, kamu telah mampu melihat kembali ke dalam dirimu, mampu mengenali jati dirimu, mampu tahu siapa dirimu sebenarnya. Jadi di saat kamu mulai salah melangkah, di saat kamu mulai salah untuk memutuskan, ya, kamu tanya lagi ke dalam hatimu, kamu temukan pelita di dalam hatimu, penerang jalanmu. Nah, jadi dengan begitu kamu mengetahui siapa dirimu, di mana batas kemampuanmu, ya, hal-hal apa saja yang kamu senangi. Nah, jadi dengan mengenali siapa diri kita, maka kita akan mampu melangkah lebih baik, ya, berbuat lebih bagus lagi dari hari kemarin, serta memikirkan hal-hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, jadi memang seseorang yang berhasil, seseorang yang sukses, ya, itu ditempa dengan banyaknya kesengsaraan, dengan banyaknya penderitaan, dengan banyaknya kekecewaan, dengan banyaknya pengasingan. Oke? Nah, tetapi hal itulah yang membuat kita menemukan secercah harapan, yang membuat kita menemukan setitik peluang dan celah untuk kita bisa menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang. Karena apa? Karena ada keyakinan yang kuat di dalam dirimu pada saat sulit, pada saat susah, kamu memiliki keyakinan ini hanyalah proses, ini hanyalah sementara.
Dan kamu yakin di ujung perjalananmu akan ada hal indah, akan ada perjalanan yang baik, ya. The great of journey di dalam kehidupanmu dan benar-benar terjadi. Nah, jadi dengan keyakinan yang kuat, kamu lewati begitu banyaknya penderitaan, kesengsaraan, ya, konflik, begitu ya, pengabaian, ya, bahkan pengasingan. Tetapi dengan hal itulah kamu belajar banyak, kamu mengerti arti pentingnya hidup bersosial dan hidup bermasyarakat. Sehingga kamu bisa menemukan harapan, menemukan peluang yang baik dari setiap proses yang kamu lewati selama ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, jadi benar saja akan ada kesuksesan, akan ada keberhasilan dan kebahagiaan yang kamu raih yang akan hadir ke dalam kehidupanmu karena kamu mampu jadikan kegagalan di masa lalu, kesalahan di masa lalu, kekecewaan dan kesedihan di masa lalu sebagai pelajaran yang berharga dan sebagai pengalaman yang sangat baik yang kamu miliki. Jadi ke depannya kamu mulai bisa melangkah, berjuang, menyusun strategi, menyusun cara-cara terbaik agar kamu bisa menemukan hal-hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan agar kamu tidak kembali seperti keadaan yang lalu yang pernah kamu dapati di masa lalu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Libra sahabatku. Dan semoga temanku Libra benar-benar akan mampu menarik ya harapan terbesar kamu menjadi nyata, menjadi realita ke dalam kehidupanmu. Dan tentunya itu butuh perjuangan yang besar. Dan dengan perjuangan yang besar inilah akhirnya kamu mampu meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan, dan mempersembahkan kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.